Karena memang tujuan daripada zakat ini adalah tutahhiruhum, membersihkan, wa yuzakkihim, yaitu mensucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kewajiban mereka yang telah menunaikan sholat adalah menunaikan zakat. Sholat merupakan dimensi vertikal, maka zakat adalah dimensi horizontal. Setelah kita mendekatkan diri pada Allah, maka kewajiban kita adalah peduli kepada sesama. Maka instrumen penting di dalam melaksanakan horizontal, kewajiban kita secara horizontal adalah menunaikan zakat. Zakat adalah sedekah. Zakat merupakan bagian penting dalam menjaga solidaritas antara umat Islam, mungkin juga bagi mereka yang kurang beruntung apapun latar belakang agama dan sosial hidupnya. Di dalam Quran menyebutkan khud min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa yuzakkihim. Jadi perintah zakat, perintah bersedekah itu wajib dan bahkan dipaksa. Karena memang tujuan daripada zakat ini adalah tutahhiruhum, membersihkan, wa yuzakkihim, yaitu mensucikan. Pertanyaannya adalah apa yang disucikan dan apa yang dibersihkan? Apakah harta kita sebenarnya itu kotor? Nah, ini dia. Banyak sekali di antara kita memahami bahwa harta kita sebenarnya telah kotor, itu dimaknai banyak kemaksiatan di dalam harta kita. Ada yang memahami bahkan harta-harta yang diambil, didapatkan, diusahakan dari pekerjaan kotor itu bisa bersih kalau kita keluarkan zakatnya. Nah, ini dia jadi masalah. Kalau begitu caranya, banyak kita dapatkan dalam praktekan dalam masyarakat itu mereka yang pelaku-pelaku korupsi atau pencurian atau mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Itu cara membersihkannya adalah dengan cara mengeluarkan zakat, bahkan mereka mengeluarkannya jauh lebih banyak dianggap dengan zakat bersih. Tidak demikian pahamnya, bahwa sebenarnya tutahhiruhum, membersihkannya itu adalah bahwa di dalam harta itu ada hak orang lain. Jadi dalam harta itu bukan hanya milik kita, tetapi di dalamnya ada hak orang lain. Siapa itu? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada orang lain, yaitu mereka-mereka yang dalam kondisi miskin, yang tidak, dan mereka yang tidak dapat bagian. Nah, mereka-mereka yang tidak beruntung secara ekonomi, kesejahteraannya terganggu, kehidupannya terganggu, itu ada hak di dalam hartanya orang kaya. Oleh sebab itu, untuk membersihkannya agar di dalam bahasa ekonomi ada neto, ada bruto, maka bruto itu yang dikeluarkan zakatnya, sehingga menjadi bersih setelah neto, itulah zakatnya. Jadi dalam praktek kita mengeluarkan zakat sebenarnya adalah proses solidaritas. Tidak semua yang kita usahakan itu menjadi hak pasti, menjadi hak seseorang. Di dalamnya juga ada hak orang lain. Nah, hak-hak orang lain itu siapa? Hak-hak orang lain itu ada 8 asnaf. Siapa itu? Fakir, miskin. Fakir dan miskin itu suatu hal yang berbeda ya. Fakir itu mereka yang memang hidupnya sangat kekurangan dan tidak memiliki mata pencaharian. Biasanya digambarkan mereka-mereka yang peminta-minta. Nah, kemudian miskin, mereka-mereka yang memiliki mata pencaharian tapi tidak mencukupi dalam menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, kemudian mereka-mereka yang membantu dalam mendistribusikan zakat itu, wal amilina 'alaiha. Kemudian siapa berikutnya? Wal mu'allafati qulubuhum, mereka-mereka yang mu'allaf atau mereka-mereka yang imannya sedang lemah, maka mereka dibantu karena dalam kondisi miskin itu biasanya imannya terganggu.
Kemudian siapa lagi? Gharimin, orang yang terlilit hutang. Siapa lagi? Mereka yang di dalam fisabilillah, perjuangan, dan mereka yang dalam perjalanan. Wabnis sabil. 8 asnaf itu mereka yang harus mendapatkan prioritas dari harta-harta zakat ini. Nah, zakat itu ada batasannya. Tidak semua harta itu kita berikan untuk sedekah. Zakat itu bisa kita keluarkan kalau telah mencapai nisab, telah mencapai haul. Apa itu haul? Berarti sudah berumur 1 tahun. Apa itu nisab? Nisab itu kalau sudah senilai dengan 85 gram emas. Maksudnya apa? Apapun harta milik kita, kalau dikumpulkan telah mencapai senilai 85 gram emas, maka telah mencapai nisabnya. Dan apabila itu telah berumur 1 tahun, maka kemudian kita punya kewajiban untuk mengeluarkannya. Nah, oleh sebab itu, mari kita keluarkan zakat kita, bagian dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pedulian sosial kita, agar kita terdidik diri kita menjadi manusia-manusia yang peduli kepada sesama. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.